Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran yang ke-6. Apakah anak-anak sudah siap untuk menerima materi hari ini? Ya, baik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kapan negara Indonesia merdeka, anak-anak? Ya, benar sekali. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, apakah anak-anak tahu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia hingga bisa merdeka dan bebas dari penjajah? Ya, betul. Indonesia melakukan dua bentuk perjuangan. Ada perjuangan secara fisik dan perjuangan diplomasi. Untuk perjuangan secara fisik, itu dapat kita lihat terjadinya berbagai peristiwa perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, perjuangan diplomasi itu dilakukan melalui perundingan atau perjanjian. Nah, contohnya seperti Perjanjian Rumroyen yang sudah anak-anak pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Anak-anak masih ingat, bukan? Ya, bagus. Nah, setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik secara fisik maupun diplomasi tadi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mencari tahu apa saja peristiwa yang mengiringi pengakuan kedaulatan Indonesia. Materi pelajaran pada hari ini, yang pertama kita akan belajar tentang informasi penting dari teks narasi sejarah peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Yang kedua, kita akan belajar tentang keragaman agama dan budaya di Indonesia. Nah, yang pertama, pengakuan kedaulatan Indonesia. Coba anak-anak amati gambar yang Ibu tampilkan. Ini ada gambar suatu perundingan. Nah, perundingan ini dinamakan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, kita akan mencari tahu lebih dalam apa itu Konferensi Meja Bundar sebagai pengakuan kedaulatan Indonesia. Jadi, Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah peristiwa yang mengiringi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen dan delegasi dari BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasil KMB yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda.
Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Pada tanggal 27 Desember 1949, sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Mohatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Proses penandatanganan di Belanda, Indonesia diwakili oleh Dr. Andes Mohatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Untuk proses penandatanganan di Indonesia, Belanda diwakili oleh Loving, sedangkan Indonesia diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, agar lebih jelas lagi, sekarang anak-anak membaca teks narasi sejarah tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada buku siswa halaman 139 sampai 140. Nah, setelah anak-anak membaca, kemudian anak-anak menuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom yang sudah Ibu sediakan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak dapat mencari informasi tersebut dalam bacaan dan menuliskannya seperti dalam peta konsep yang Ibu tampilkan ini. Anak-anak sudah paham? Nah, dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Hal itu dapat kita lihat dari apa, anak-anak? Nah, kita dapat melihatnya karena Indonesia berhak menentukan sendiri nasib bangsanya tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Nah, bagaimana sikap yang harus kita lakukan dengan peristiwa ini, anak-anak? Ya, tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan atas karunia bangsa Indonesia yang telah bebas, yang telah merdeka ini. Apa wujud dari rasa syukur yang harus kita lakukan, anak-anak? Ya, kita dapat mewujudkan rasa syukur tersebut dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Keberagaman bangsa Indonesia itu diantaranya ada keberagaman agama dan keberagaman budaya. Coba apakah anak-anak bisa menyebutkan apa saja agama yang diakui di Indonesia? Ya, ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Sementara itu, beragam budaya di Indonesia itu dapat kita lihat dari keberagaman pakaian adat, tari tradisional, dan rumah adat. Perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi keberagaman bangsa? Untuk menyikapi keberagaman agama, di rumah anak-anak dapat bersikap
Yang pertama, berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Yang kedua, memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kalian anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang dianut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Sedangkan di sekolah, anak-anak dapat melakukan yang pertama, tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman. Selanjutnya, memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. Yang ketiga, bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama. Dan yang keempat, harus berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Apakah anak-anak sudah paham? Yang selanjutnya, keragaman budaya. Sikap yang dapat anak-anak lakukan di rumah, yang pertama, kalian dapat belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Yang kedua, berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, serimpi. Yang ketiga, mengajak tetangga untuk bermain congklak, petak umpet, engklek, egrang, gobak sodor, dan permainan tradisional lainnya. Dan yang keempat, anak-anak dapat mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Nah, sekarang apa yang dapat anak-anak lakukan di sekolah? Yang pertama, mengajak teman untuk tidak mengatakan "ih" terhadap budaya lain. Yang selanjutnya, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. Yang ketiga, membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Dan yang keempat, mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman-teman baru. Nah, jadi hal itu yang dapat anak-anak lakukan. Bagaimana untuk menyikapi keragaman agama dan budaya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, kalau anak-anak sudah paham, mari sekarang kita berdiskusi bersama-sama. Ibu mempunyai sebuah kasus, anak-anak menyimak ya. Ali, Amin, Rudi, dan Heri membentuk kelompok belajar. Seminggu 2 kali, mereka belajar di rumah masing-masing secara bergiliran. Kali ini, mereka belajar di rumah Ali. Ketika sedang mengerjakan soal, Ali dan Amin meminta izin untuk melaksanakan ibadah karena waktunya telah tiba. Walaupun Rudi dan Heri berbeda agama, mereka mempersilahkan Ali dan Amin melaksanakan ibadah. Rudi dan Heri menunggu dengan tenang sampai Ali dan Amin selesai melaksanakan ibadah. Nah, menurut anak-anak, bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudi dan Heri? Ya, tentunya sikap Rudi dan Heri patut diteladani karena mereka berdua menunjukkan sikap menghargai perbedaan agama. Nah, sekarang, menurut anak-anak, apakah manfaat saling menghargai antar teman yang berbeda agama dalam pergaulan? Iya, benar. Kerukunan akan selalu terjaga. Dengan demikian, maka nilai persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga pula. Bagus anak-anak, berarti kalian sudah paham tentang bagaimana menyikapi keragaman agama. Nah, mari sekarang kita simak kasus yang kedua. Nirma, anak orang kaya. Ayahnya pengusaha yang sukses. Semua permintaan Nirma selalu dipenuhi orang tuanya. Hal ini membuat dia sombong. Dalam pergaulannya, dia selalu memilih-milih teman. Dia tidak mau bergaul dengan anak-anak lain yang berasal dari keluarga miskin. Menurut pendapat anak-anak, benarkah tindakan Nirma tersebut? Ya, tindakan Nirma adalah tindakan yang salah dan tidak bisa dijadikan teladan karena dapat menimbulkan perpecahan. Seharusnya Nirma berteman tanpa memandang status sosial seseorang. Nah, apakah seorang anak seperti Nirma memiliki banyak teman? Mengapa demikian?
kemungkinan besar Nirma hanya akan memiliki sedikit teman karena sifat kesombongan jelas tidak akan disukai oleh orang lain, sehingga Nirma akan dijauhi oleh teman-temannya. Nah, sekarang Ibu punya kasus yang terakhir. Coba kita diskusikan bersama. Rina, siswa baru di kelas 5. Rina duduk bersebelahan dengan Irma. Rina berasal dari daerah yang berbeda dengan daerah asal Rina. Menurut anak-anak, bagaimana sebaiknya sikap Rina? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar sekali. Sikap Rina adalah tetap berteman dengan Irma, walaupun berbeda daerah, dengan tetap mengajaknya bermain dan belajar bersama. Nah, dari diskusi kita ini, anak-anak tentunya paham bagaimana sikap yang harus anak-anak lakukan untuk menyikapi perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Apa saja materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak? Iya, kita sudah belajar tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, yaitu dengan adanya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kita juga sudah belajar tentang keragaman agama dan keragaman budaya di Indonesia. Nah, bagaimana perasaan anak-anak mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan? Iya, bagus. Jadi anak-anak, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan baru bagi kalian. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga semuanya sudah paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.